Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pemilik pagar laut misterius di Tangerang, Banten, harus segera diungkap ke publik. Hal ini untuk mencegah kecurigaan-kecurigaan pemilik pagar laut misterius tersebut. Jadi ya segera ungkap milik siapa, kenapa bisa seperti itu, jadi tidak ada hal-hal yang menjadi kecurigaan nanti, kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Dikatakan Puan, DPR melalui Komisi 4 akan melakukan pengawasan terhadap pagar laut yang membentang 30,15 km di perairan Tangerang itu. Ketua DPP PDIP itu menegaskan bahwa wilayah laut tidak boleh dimiliki oleh pribadi atau kelompok. Laut itu milik seluruh rakyat Indonesia, milik negara, ucapnya. Nanti akan segera ditindaklanjuti dan diungkap oleh Komisi 4, tandasnya. Untuk diketahui, Komisi 4 DPR RI telah memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono pada Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati alias Titik Soeharto menegaskan, sejatinya dalang atau otak dari dibangunnya pagar bambu sepanjang lebih dari 30 km untuk segera diusut dan diungkap secara transparan. Kalau mencari tahu siapa di belakang ini, saya sih mau secepat-cepatnya, tadi saya juga minta secepat-cepatnya, kata Titik saat ditemui di depan ruang rapat Komisi 4 DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Hanya saja, Titik mengakui kalau tugas terhadap pengungkapan itu tidak bisa diselesaikan oleh satu kementerian saja. Oleh karenanya, dia menilai wajar jika memang perlu diberikan tenggat waktu yang cukup agar pemerintah dibantu stakeholder dalam mengungkap secara detail siapa sosok di balik pembangunan pagar bambu itu. Tapi dari kementerian, karena ini terkait dengan kementerian-kementerian atau lembaga-lembaga lain, jadi kita beri waktulah Pak Menteri, mudah-mudahan secepat-cepatnya bisa terungkap siapa yang ada di balik semua ini, ujar dia. Sosok pemilik sertifikat hak guna bangunan alias sertifikat HGB pagar laut di daerah Banten yang menghebohkan publik perlahan mulai terkuak. Pemerintah melalui Menteri Agraria dan Tata Ruang alias Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, akhirnya mengakui siapa sosok di balik heboh pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Nama Aguan sempat menjadi perbincangan publik terkait pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Banten. Sugianto Kusuma atau yang dikenal sebagai Aguan merupakan pemilik perusahaan pengembang properti terbesar di Indonesia bernama Agung Sedayu Group, ASG. Kini terungkap pagar laut tersebut ternyata sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Hal ini disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid, pada konferensi pers, Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025. Kami sampaikan, kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat HGB yang ada di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di sosial media, ujarnya. Nusron menjelaskan bahwa jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Salah satu di antaranya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Pertama, PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang dan atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Kemudian, atas nama perseorangan sebanyak 9 bidang, jelasnya. Diketahui, jajaran pengurus Intan Agung Makmur dan Cahaya Inti Sentosa adalah orang yang sama. Dikutip dari kontan.co.id, Freddy Numberi dan Belly Jalil juga menduduki posisi masing-masing sebagai komisaris dan direktur di Cahaya Inti Sentosa. Adapun pemegang saham Cahaya Inti Sentosa adalah PT Pantai Indah Kapuk II Terbuka, PANI, PT Agung Sedayu, dan PT Tunas Mekarjaya. Lantas siapa Aguan? Berikut profilnya. Sugianto Kusuma atau Aguan lahir di Palembang, Sumatera Selatan pada tanggal 10 Januari tahun 1951. Ia menikah dengan Rebecca Halim. Mereka dikaruniai 4 orang anak yang bernama Richard Halim Kusuma, Lareina Halim Kusuma, Luvena Catherine Halim, dan Alexander Hakusuma. Susanto Kusuma, saudara laki-laki Sugianto Kusuma, juga tercatat sebagai pemegang saham Agung Sedayu. Sementara itu, keponakannya, Stephen Kusumo, menjabat sebagai CEO Agung Sedayu Group, ASG. Pada 1971,
Aguan mendirikan perusahaan kontraktor rumah pertokoan yang bernama Agung Sedayu Group. Dalam 10 tahun pertama, perusahaan ini mulai dikenal oleh pasar melalui promosi dari mulut ke mulut. Berkat kerja keras seluruh tim, ASG tumbuh dengan pesat, memperluas jangkauan pelanggan dan menjalin lebih banyak kemitraan bisnis. Sejak 1991, ASG berhasil menjadi salah satu perusahaan properti terkemuka di Indonesia melalui keberhasilan membangun Harko Mangga II, mal elektronik terintegrasi pertama di tanah air. Keberhasilan tersebut disusul dengan proyek-proyek besar lainnya, termasuk pengembangan kawasan residensial dan komersial skala besar, seperti Taman Palem seluas 200 hektar, serta sejumlah apartemen gedung tinggi. Perusahaan properti itu juga menggarap proyek pusat perbelanjaan terkemuka, di antaranya adalah Asta District 8, Mall of Indonesia, PIK Avenue, dan Grand Galaxy Park. Aguan juga tergabung ke emiten kaleng dan kemasan PT Pratama Abadi Nusa Terbuka yang kemudian bertransformasi menjadi Pantai Indah Kapuk II, PIK II. Selain itu, Aguan menjabat sebagai Direktur Utama PT Pantai Indah Kapuk II Terbuka, PANI, dan juga menjadi Wakil Komisaris Utama PT Bank Arta Graha International, yang dimiliki oleh Tommy Winata. Tommy Winata, seorang pengusaha Tionghoa, aktif di sektor perbankan dan properti. Kesamaan visi di antara mereka menjadikan keduanya menjalin kerja sama strategis. Kemitraan ini menghasilkan proyek-proyek real estate besar, seperti kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK, Kelapa Gading, hingga kawasan perkantoran bergengsi yakni Sudirman Central Business District, SCBD. Selain itu, Sugianto Kusuma juga menjadi bagian dari 10 pengusaha yang akan berinvestasi di IKN dengan total investasi senilai 40 triliun rupiah. Menurut berbagai sumber, Aguan memiliki harta kekayaan mencapai 42,73 triliun rupiah. Aguan diketahui aktif dalam kegiatan sosial. Pada 2002, Aguan bersama istrinya bergabung dengan Suci, yaitu lembaga sosial kemanusiaan yang didirikan oleh Master Cheng Yen pada tahun 1966 dan berpusat di Hualien, Taiwan. Inilah sosok Maijen Endi Supardi, Komandan Korps Marinir, Dangkormar, TNI Angkatan Laut yang memimpin pasukannya membongkar pagar Laut Tangerang, Banten hari ini, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pembongkaran pagar Laut Tangerang yang sempat menghebohkan ini melibatkan TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, ATR, Bakamla, Polairut Baharkam Polri, dan sejumlah pimpinan instansi terkait serta masyarakat. Kami hadir untuk mendukung semua kegiatan, nanti ada mengkoordinir. Di sini nanti ada beberapa kementerian, Panglima TNI, Bapak Kepala Staf Angkatan Laut, ada KKP, KPLP, dan lain-lain, kata Maijen Endi Supardi, dikutip dari Breaking News Kompas TV pada Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Dikatakan Endi, kegiatan ini meneruskan aksi yang sudah dilakukan sebelumnya. Untuk hari ini, pihaknya mengerahkan 3 kendaraan amfibi,